Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kami sampaikan kami kali ini telah bersama guru besar Pagar Nusa Cabang Sumeneb, Bapak Zaini. Beliau merupakan tokoh besar Pagar Nusa. Kami selaku muridnya sejak tahun 1897. Jadi kami 97. Ya. Iya, 97. Terima kasih, semoga pertemuan kali ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah. Kali ini akan berbincang-bincang tentang Pagar Nusa. Sedikit sekelumit biar disampaikan, merupakan pembinaan dan bimbingan terhadap regenerasi Pagar Nusa yang di bawah naungan NU. Terima kasih. Bapak Zaini, kira-kira motivator apa yang harus kami sampaikan untuk regenerasi? Kami minta penjelasan tentang Pagar Nusa dulu, kemudian nanti pengabdian terhadap ulama dan sebagainya. Dipersilakan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sifatan kullah amuljaki, para alim ulama, para kiai dan keluarga besar, para santri Pagar Nusa di rayon Samtol Daya Peragaan, Kecamatan Peragaan. Kita sedikit banyak memberikan pengetahuan masalah tentang kepagarnusaan, penjelasan masalah tentang kepagarnusaan, bahwa Pagar Nusa itu seperti apa. Jadi kalau bicara tentang Pagar Nusa itu adalah wadah perjuangan, ya. Jadi Pagar Nusa saya katakan bukan perguruan tapi wadah perjuangan. Walaupun dalam kegiatan Pagar Nusa itu adalah kegiatan olahraga bela diri sama dengan perguruan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau di Pagar Nusa itu perbedaannya itu bukan perguruan tapi wadah perjuangan, maka di situ namanya adalah Pencak Silat Nahdlatul Ulama. Jadi saya katakan wadah perjuangan karena di dalam Pagar Nusa itu bermacam-macam pendekar yang membawa dari bermacam-macam aliran, ya. Jadi kalau bicara urusan pencak silat dan pakem Pagar Nusa itu bermacam-macam aliran yang mau bersatu bergabung dengan Pagar Nusa. Karena ada satu pendekar walaupun beda aliran, kalau dirinya sudah merasakan bahwa dirinya itu adalah orang NU, orang Nahdlatul Ulama, itu juga siap dan ikhlas juga untuk mengamalkan ilmu kependekarannya kepada santri-santri Pagar Nusa. Maka dikatakan bahwa Pagar Nusa itu, besarnya Pagar Nusa itu bukan karena keseragaman, tapi keberagaman, ya. Dengan artian keberagaman karena di dalam Pagar Nusa bermacam-macam aliran. Jadi saya mengatakan dari semua Pagar Nusa yang ada di PAC maupun juga di lembaga atau di ranting-ranting, ya, di pesantren, itu
itu. Kalau lembaga pesantren bisa katakan itu rayon ya. Kalau ada perbedaan di antara gerakan teknik pakem bela diri jangan dipermasalahkan itu. Karena itu adalah satu kebanggaan kita. Jadi teknik olahraga bela diri yang bermacam-macam aliran yang merasa dirinya orang Pagar Nusa dan dirinya sudah siap untuk menjadi warga Pagar Nusa. Dengan ikhlas dia untuk mengamalkan ilmunya kepada santri Pagar Nusa. Itu jangan dipermasalahkan walaupun beda aliran. Karena tujuannya Pagar Nusa itu adalah untuk mencetak pendekar-pendekar yang berakhlakul karimah dan tujuan untuk menjadi bentengnya para ulama. Bentengnya Nahdlatul Ulama dan NKRI. Jadi dengan nama Pagar Nusa itu pagar itu benteng, nunya Nahdlatul Ulama, sanya itu adalah bangsa Indonesia atau NKRI. Jadi Pagar Nusa itu dibina dalam kependekaran, itu tujuannya adalah untuk mengabdi kepada ulama, mengabdi kepada NU. Jadi yang jelas kalau Pagar Nusa itu bisa dikatakan pendekarnya Nahdlatul Ulama, pendekarnya NU, kalau Banser itu adalah tentaranya NU. Itu istilahnya, tentaranya ulama, tentaranya NU dan ulama itu. Jadi kalau Pagar Nusa itu memang dibina dalam ilmu kependekaran, bukan tujuan untuk lain-lain. Ya. Jadi kalau Pagar Nusa sudah jelas punya tujuan, ya, dibina dalam ilmu kependekaran, ilmu bela diri, ya, di samping juga karena dalam Pagar Nusa itu merekrut anggota mulai sejak usia dini sampai tidak ada batasan. Jadi dari kalangan para pemuda yang punya bakat, ya, yang punya niatan ya untuk mengikuti acara kompetisi ya, lomba yang sudah berprestasi ya itu bisa juga diikutkan dalam lomba, tapi intinya Pagar Nusa dibina dalam ilmu pendekaran adalah untuk menjadi pelindungnya ulama. Jadi lain ya. Dengan perguruan lain. Ya perbedaannya di situ. Kalau untuk perguruan ya itu dibina membesarkan perguruannya. Iya, untuk membesarkan perguruannya ya dan di samping itu juga di samping untuk dibina untuk kompetisi, tapi untuk membesarkan nama perguruannya. Ya. Kalau Pagar Nusa lain. Kalau Pagar Nusa ya bedanya ya sama juga ikut kompetisi, tapi di samping itu adalah menjadi bentengnya ulama dan mengabdi pada ulama, bentengnya Nahdlatul Ulama dan NKRI. Jadi maka saya katakan insya Allah kalau sudah jadi santri-santri Pagar Nusa itu insya Allah itu akan mulia karena dibina akhlaknya bagaimana supaya dia pandai ya atau berprestasi dan jadi seorang pendekar yang hebat tapi yang berakhlakul karimah. Hebat ya ke ilmu kependekarannya juga hebat akhlaknya ya. Kalau dulu ada anjingnya Ashabul Kahfi. Ya kalau ya makanya saya mengatakan insya Allah kalau sudah berangkatnya dengan hak lillahi ta'ala mengabdi kepada ulama ya. Menjadi anggota Pagar Nusa siap untuk mengabdi pada ulama, insya Allah kelak juga akan dijamin surga oleh Allah. Karena seperti ya, kenapa kok binatang saja ya mengabdi pada ulama yang menjaga ulama Ashabul Kahfi ya selama 300 tahun di dalam gua. Dia meninggal diangkat surga oleh Allah. Dia anjing. Kita sebagai manusia yang lebih mulia dari anjing. Menjaga ulama, mengabdi pada ulama. Insya Allah juga akan dijamin oleh Allah dengan surga Allah, di surga Allah itu. Seperti sahabat Nabi. Ya, seperti sahabat-sahabat Nabi itu ya, apa yang sudah kita ceritakan ya. Jelaskan. Seperti ya, Sa'ad bin Mu'ad itu. Sa'ad bin Mu'ad gimana ya? Di dalam perjuangannya, pengabdiannya pada Rasulullah dia luar biasa. Di waktu peperangan dia selalu di depan Rasulullah. Coba bayangkan. Di dalam peperangan sampai dia ada yang punya sengaja untuk membunuh Rasulullah, tapi dihadang oleh Sa'ad bin Mu'ad itu ya, sampai dia sendiri yang tertancap oleh tombaknya sehingga dia tergulir meninggal ya. Sampai dibawa ke rumahnya ya, digotong ke rumahnya mau dimandikan, dengan Rasulullah tidak diperbolehkan ya. Sudah tidak usah dimandikan itu. Tidak usah dimandikan, langsung bungkus dengan kain kafan.
Karena apa? Darah itu yang akan jadikan saksi kelak di hadapan Allah. Itu. Darah itu yang akan jadikan saksi kelak di hadapan Allah. Itu. Jadi maka dibungkuskan kapan lalu disolatkan di masjid ya. Sampai dibawa ke masjid, di waktu disolatkan ada salah satu sahabat yang ketinggalan. Untuk ikut menyelamkan sampai ke pintu masjid, dia tidak bisa masuk. Merasanya dirinya itu penuh tapi kok dilihat kok kosong dalam masjid. Masa saya tidak bisa masuk ya sahabat? Ada apa ini? Ya habis itu ya dikuburkan ya jenazah itu, malah sahabat itu bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saya di waktu mau nyolatkan saya tuh terlambat, mau juga ikut menyolatkan, mau masuk ke masjid, padahal masjid di situ masih lowong. Kenapa kok tidak bisa masuk ya Rasulullah? Seakan-akan itu penuh, padahal dilihat tidak penuh. Mau masuk tidak bisa. Oh, kamu tahu ya, itu bukan kosong di masjid itu, tapi di masjid itu penuh sekali. Karena yang ikut menyolatkan itu 7.000 malaikat yang ikut menyolatkan As'ad bin Mu'adz. Itu coba bayangkan. Itu adalah satu gambaran-gambaran kita ya. Makanya kita jadi warga Baganusa jangan setengah-setengah ya. Mari kita berjuang, mari kita ya dekat dengan ulama, lindungilah ulama ya, lindungilah pesantren ya, di lembaga ya, Nahdlatul Ulama. Makanya ya Baganusa itu katakan ya bentengnya Nahdlatul Ulama dan NKRI ya itu. Jadi kita berangkatnya dengan ikhlas, insya Allah akan dijamin surga oleh Allah itu. Barangkali ada tambahan dari Pak. Terima kasih kami sampaikan. Barangkali ada tambahan semacam pengarahan dan statementnya, dipersilahkan. Sebenarnya begini ya, apa yang sudah kita katakan tadi ya, masalah tentang kebaganusan itu bukan keseragaman tapi keberagaman. Jadi seperti contoh saja di Kabupaten Sumeneb itu ada Pagar Nusa Pasopati ya, seperti yang Bunten itu. Ada Pagar Nusa Cempaka Kuning ya. Ada juga Pagar Nusa Cimande ya. Juga termasuk saya sendiri itu bisa dikatakan itu Pagar Nusa Walid Hitam, karena saya itu sebagai guru besar di Pagar Nusa, kita memang dasarnya adalah dari Pagar Nusa, dari Walid Hitam ya. Jadi bela diri dasar kita adalah Walid Hitam mulai sejak tahun 76 ya. Jadi saya bisa dikatakan itu di Walid Hitam itu adalah yang senior ya. Karena kenapa saya orang Pagar Nusa, orang dari Walid Hitam, kenapa kok bisa membina di Pagar Nusa? Lah itu perlu pemahaman, takut ada kesalahpahaman ya. Nah, di waktu pembentukan Pagar Nusa itu di Kabupaten Sumeneb memang mengundang dari semua para kalangan para pendekar di Kabupaten Sumeneb ya, karena otomatis dari semua para pendekar yang sudah punya perguruan ya tidak mau bergabung dengan Pagar Nusa yang akan dibentuk karena dirinya sudah punya perguruan sendiri yang punya hadiah RT sendiri ya. Jadi otomatis ya dia masih sangat keberatan karena tidak paham ya bahwa Pagar Nusa itu sebenarnya kan sudah dikatakan bukan perguruan, tapi Pagar Nusa itu wadah perjuangan ya. Intinya Pagar Nusa itu adalah pencak silat Nahdlatul Ulama ya. Membentuk pencak silat tujuannya itu yang jelas adalah untuk mengabdi pada ulama, membentengi ulama ya. Jadi kalau ada acara pengajian ya, kalau ada acara momen-momen besar di Nahdlatul Ulama itu adalah pembentengnya adalah Pagar Nusa dan Banser ya. Dan yang katakan tentaranya itu Banser ya, pendekarnya itu adalah Pagar Nusa ya. Jadi saya sendiri kenapa kok dari Walid Hitam di Pagar Nusa? Karena saya utusan. Daripada itu Pagar Nusa dipegang oleh perguruan yang tidak jelas lebih baik, maka kita utusan dari guru besar Walid Hitam, kita diutus untuk masuk ya juga melatih atau membesarkan Pagar Nusa di Kabupaten Sumeneb. Malah dengan saudara perguruan saya itu seperti ya, ke Fauzi Alif ya,
ada Yasin, ya dulunya juga ada Dayat, juga Hidayat itu saudara-saudara saya. Cuma itu yang bisa membesarkan di Baganusa itu adalah saya sendiri, malah saya membesarkan Baganusa dulu mulai tahun 93 ya. Itu sampai 2000 ya kita bisa membuka 32 tempat ya. Saya sendiri bisa mengembangkan membesarkan Baganusa di Kabupaten Sumeneb ya. Jadi Baganusa itu wadah perjuangan. Jadi tidak punya niatan untuk bersaing dengan perguruan yang ada di bawah di Kabupaten Sumeneb khususnya. Malah menginginkan Baganusa itu kita bagaimana supaya perguruan itu bisa jadi satu ya. Dan tujuan Baganusa ingin mengayomi supaya dia bisa jadi satu dan satu tujuan untuk menciptakan keamanan di Kabupaten Sumeneb khususnya. Kedamaian, keamanan Sumeneb. Jadi biar tidak terjadi gesekan diantaranya murid dari perguruan ke perguruan yang lain. Jadi satu ya, bagaimana supaya bisa damai, tidak terjadi satu hal yang tidak diinginkan ya. Jadi Baganusa itu tujuannya itu adalah ke sana ya. Intinya cuma itu, mengadakan pencak silat ya. Nahdlatul Ulama mencetak para pendekar-pendekar Baganusa tujuannya untuk menjadi bentengnya kiai, bentengnya ulama, bentengnya Nahdlatul Ulama dan NKRI sesuai dengan namanya. Pagar Nusa itu pagar itu benteng, nunya Nahdlatul Ulama saya adalah bangsa Indonesia. Ya itu. Jadi Pagar Nusa itu ya tujuannya ya ke sana ya. Sebenarnya kita mengajak ya Pagar Nusa mengajak di semua kalangan pendekar itu ya tujuannya itu. Tujuannya mengajak ya, sama-sama mengajak untuk menjadi bentengnya para ulama dan bentengnya NKRI ya. Ya karena ya mungkin ya banyak yang tidak paham dengan Pagar Nusa. Pagar Nusa tidak punya tujuan dibentuk, dibina dalam ilmu pencaksilat ya. Untuk bersaing tidak punya niatan untuk ke sana. Tidak ada. Tidak punya niatan untuk bersaing ya. Cuma membesarkan Pagar Nusa sama saja membesarkan pendekar-pendekarnya kiai itu. Bukan tujuan membesarkan pendekar-pendekar untuk bersaing dengan perguruan lain, tapi tidak. Membesarkan pendekar-pendekarnya Pagar Nusa ada tujuannya untuk membentengi, memagari Nahdlatul Ulama dan NKRI. Saya kira dari kami mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang kita sampaikan, semoga dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah. Maka kepada semua santri Pagar Nusa walaupun juga sahabat-sahabat pendekar di Pagar Nusa, dari kami sebagai pelatih cabang Kabupaten Sumeneb, Ahmad Zaini Umar ya, alamat kita di Desa Kolor, Kecamatan Kota Kabupaten Sumeneb. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau, semoga bermanfaat. Dan dari kami merupakan kesimpulan bahwa kita dalam rangka mengabdi terhadap bangsa dan negara, lebih-lebih kepada ulama, kepada habaib dan sebagainya. Maka kemudian adanya Pagar Nusa ini adalah untuk jadi benteng agama, untuk jadi benteng ulama, untuk jadi benteng para habaib dan sebagainya. Demikianlah, terima kasih kami sampaikan, semoga bermanfaat kepada kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.